Allahu Akbar Allah. Maka Aceh disebut daerah modal Indonesia. Tanpa Aceh Indonesia nggak ada lagi, tidak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian salam takdim kami kepada guru-guru kami yang hadir di sini yang mulia ini. Selanjutnya hadirin wa hadirat istimewa buat tamu-tamu kami seluruh Indonesia yang salat subuh pagi ini di Masjid Raya Baitur Rahman. Juga ada kemungkinan dari negeri tetangga Malaysia, Brunei, dan kadang-kadang dari Thailand Selatan. Alhamdulillah setelah tsunami 20 tahun yang lalu, Masjid Raya ini tidak sepi dari tamu-tamu kami seluruh dunia yang datang. Ini kemuliaan bagi Aceh, dan memuliakan tamu juga kewajiban kita orang Aceh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, kata Rasulullah, riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tamu. Jadi alhamdulillah orang Aceh ini sama dengan orang Arab. Orang Arab sangat memuliakan tamunya. Aceh juga ada darah Arab barangkali, ya. Karena Aceh ini singkatan. Itu memang Aceh itu Arab, Cina. Ada juga keturunan Cina di Aceh. Kemudian Eropa. Ada juga orang Eropa, Spanyol itu Aceh Barat tuh. Banyak yang keturunan Spanyol. Kalau Aceh Utara Cina, Aceh Pidi India. Jadi H yang terakhir Aceh itu kan, H terakhir itu Hindia. Hindia. Jadi ada asal usul orang Aceh itu dari bangsa-bangsa besar. Arab itu bangsa besar, Cina bangsa besar, Eropa besar, India besar. Budaya mereka budaya-budaya yang hebat di dunia. Maka orang Aceh hebat, cuma kadang-kadang sejarah lupa. Sekarang terkesan Aceh ini provinsi miskin. Itu tidak benar. Tidak benar. Aceh ini cukup kaya. Kaya sawahnya, kaya hasilnya, gasnya, macam-macam lah kelebihannya. Tapi yang paling penting kelebihan manusianya. Manusia yang ramah tamah, yang sangat memuliakan tamu, manusia yang sangat terbuka menerima saudara-saudara kita walaupun berbeda agama. Tidak ada mungkin daerah lain yang orang Aceh sangat menghargai orang Kristen, orang Cina, Konghucu. Jadi tinggal di Aceh mereka itu seperti surga.
seperti tinggal di surga. Tidak pernah terjadi konflik beragama, konflik agama, tidak ada. Jadi orang Kristen sangat senang di Aceh, orang Konfusius sangat senang, semua senang di Aceh. Ini kan rahmat Allah. Maka Aceh ada gelar-gelar yang hebat, antara lain Serambi Mekah. Kenapa disebut Serambi Mekah? Ada dua alasan. Alasan pertama, daerah pertama masuk Islam ke Nusantara. Jadi Islam masuk ke Nusantara, tidak benar ke Jawa dulu misalnya, tidak benar ke Sumatera Utara dulu, tidak diakui dunia, walaupun mereka mengklaim. Ada kadang-kadang klaim ke Demak dulu, ada yang mengklaim ke Barus dulu, Sumatera Utara, itu tidak benar. Yang benar adalah ke Aceh dulu. Itu ada bukti. Ada bukti. Jadi di makam Malikus Saleh itu tertulis tanggal wafat Malikus Saleh. Di Barus tidak ada tulisan apa-apa. Di Jawa tidak ada tulisan apa-apa. Maka dunia mengakui Aceh daerah pertama, daerah pertama masuk Islam, maka digelar Serambi Mekah. Tapi ada alasan kedua. Serambi Banda Aceh dan Sabang pernah menjadi pelabuhan terakhir orang menunaikan ibadah haji. Apakah dari Raja Ampat, itu Raja Ampat Papua itu sudah zaman dulu sudah Islam dia. Naik haji orang dari Sulawesi, dari Jawa, dari mana-mana, tapi terakhir mereka ke Banda Aceh dulu. Setelah berkumpul di Banda Aceh, baru berangkat dengan kapal uap, kapal air, kapal Belanda atau kapal Perancis menunaikan ibadah haji. Pulang juga singgah lagi di Aceh, maka disebut juga Aceh Serambi Mekah di samping alasan-alasan yang lain. Jadi alhamdulillah Aceh ini juga daerah modal. Kenapa disebut daerah modal? Yang memberi gelar ini Soekarno. Ada alasannya. Indonesia sudah dijajah kembali oleh Belanda. Seluruh Indonesia sudah dijajah kembali oleh Belanda. Tapi ada sebuah provinsi Aceh tidak mampu dijajah kembali oleh Belanda. Maka duta besar di PBB, Palar namanya, ditanya Indonesia tidak ada lagi, Palar menjawab Indonesia masih ada, yaitu Aceh. Maka Aceh disebut daerah modal. Daerah modal Indonesia. Tanpa Aceh Indonesia nggak ada lagi. Tidak ada lagi, sudah dijajah kembali. Tapi orang-orang Aceh melawan Belanda, meninggalkan Aceh. Orang-orang Aceh pergi ke Medan area, ke Medan. Di Medan orang-orang Aceh bertempur dengan Belanda, Belanda kalah. Maka kemudian daerah-daerah lain juga bertempur. Yang paling berat pertempuran tentu di Surabaya, arek-arek Surabaya. Indonesia merdeka. Jadi Aceh ini daerah modal. Itu dalam sejarah. Tapi di Indonesia modern juga Aceh masih daerah modern. Semua gas kami berikan untuk Indonesia di PT Harun. Untuk Aceh nggak ada apa-apa. Rel kereta api Aceh cuma 30 km. Itu kan menghina Aceh. Di zaman Belanda saja, dari Ulani tumbuh ke Medan kereta api Aceh. Masa sudah 78 tahun Indonesia merdeka, kereta api Aceh lagi kereta api anak-anak 30 kilometer. Mudah-mudahan presiden yang akan datang, Bapak Prabowo, tolong janji Habibie dulu.
Janji Presiden Habibie dulu di Masjid Raya Baitur Rahman akan membangun kembali kereta api Aceh dari Banda Aceh sampai ke Medan, terwujud. Malu kita, hanya 30 km kereta api Aceh. Itu yang naik juga anak-anak, seperti kereta api di Ancol untuk wisata. Itu kan menghina Aceh. Sedih kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jangan banyak sekali kita ceritakan tentang Aceh, emosi kita. Tapi Aceh ini memang luar biasa. Untuk Indonesia kami persembahkan 2 orang penting. Yang pertama Ibu Rahmi. Ibu Rahmi ini istri Muhammad Hatta. Ini orang Banda Aceh, orang di Banda Aceh. Ibu Rahmi orang Banda Aceh, Huleli. Nah, Rahmi Hatta itu penting beliau karena istri proklamator kan, proklamator wakil presiden pertama itu orang Aceh, Ibu Rahmi Hatta. Anaknya Mutia Hatta, mantan Menteri Sosial. Tapi kita mewakili juga Mr. Ahmad Subarjo. Itu ayahnya Aceh, Abdul Manaf namanya. Jadi ibunya orang Jawa. Itu panitia 9 mendirikan negara ini, menciptakan Undang-Undang Dasar 45. Itu putra Aceh juga. Itu di awal kemerdekaan, tapi setelah itu juga orang-orang Aceh banyak yang menteri. Kita bangga juga banyak sekali. Menteri Penerangan pertama orang Aceh, BM Diah, itu orang Banda Aceh juga. Nah, BM Diah itu banyak. Jadi maka memang bangsa cerdas karena perpaduan Arab, Cina, Eropa dan India. Nah, memang cerdas, bangsa dari orang-orang cerdas. Lihat perempuannya sangat banyak yang menjadi pahlawan. Cik Nyadin, Cik Mutia, Cik Murah Insin, Pocuk Barin, Pocuk Samalanga, cukup banyak lagi. Ya, itu orang Aceh. Malah yang mendapat emas di PON kali ini itu kan perempuan juga. Juara dapat emas ya, dari Aceh. Siapa namanya, lupa. Nurul Akmal kalau nggak salah. Jadi hebat orang Aceh, tetap hebat nih. Jadi hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, memperkenalkan diri untuk tidak sombong itu bagus. Jadi ta'aruf, saling kenal. Jadi tidak sombong. Semua daerah lain juga mengakui Aceh memang banyak jasa-jasanya untuk Indonesia. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Aceh tetap sepanjang masa dalam kebaikannya, dan sekarang ini dikaruniai oleh Allah Aceh satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan hukum syariat Islam. Ini penting ya. Kami tidak memaksa kepada daerah lain menerapkan hukum syariat Islam, karena setiap daerah punya hak masing-masing. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis, orang daerah lain juga wajib menerapkan syariat Islam, karena itu milik Allah, bukan milik Aceh. Syariat Islam ini milik Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maka Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan syariat terakhirnya, syariat Islam. Dan walaupun tidak ada nama syariat Islam, saya sudah keliling Indonesia, sampai ke Papua saya pergi. Waktu itu saya anggota di PRA 5 tahun. Saya keliling Indonesia. Saya lihat selain Aceh, ya, Riau itu sangat kuat syariat Islamnya.
Minangkabau, Bandung, Jawa Barat sangat kuat. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, walaupun mereka tidak menamakan daerah syariat Islam, tapi kadang-kadang melebihi Aceh. Anggarannya untuk pendidikan daya pesantren itu, kalau Jawa Barat itu Bandung, sangat tinggi. Malu kita, hebat sekali. Jadi tidak mesti nama, tidak mesti nama. Yang penting realisasinya syariat Islam. Semasih ada Indonesia, kita yakin Indonesia ini 90% orang beragama Islam, pasti mencintai Islam. Jadi masalah nama tidak penting. Yang penting Aceh terus memberi teladan. Jadi alhamdulillah Aceh selalu memberi teladan kepada Indonesia. Yang pertama saya ingin menyebutkan, itu pertama dari Aceh. Yang pertama dari Aceh adalah MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi di Aceh sudah setelah merdeka sudah ada MTQ, tapi di Indonesia belum. Akhirnya Soekarno membuat MTQ pertama di Jakarta. Tapi kata Profesor Dr. Ismuha, Aceh duluan. Cuma belum tingkat nasional. Di Aceh sudah ada MTQ. Yang kedua, di Aceh juga Bapeda. Kalau tingkat nasional menjadi Bappenas. Itu di Aceh dirancang. Di Aceh. Kemudian masih banyak lagi, saya juga lupa ya. Dari Aceh pelopornya. Sekarang kami mengharapkan seharusnya ada provinsi lain terang-terangan seperti Aceh, ya, terang-terangan menerapkan syariat Islam, tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak. Mintalah kepada pusat supaya di daerah masing-masing menerapkan syariat Islam. Nah, selama baru 20 tahun, belum sampai 19 tahun, syariat Islam di Aceh nampak sekali positifnya. Kriminal yang paling sedikit sekarang di seluruh Indonesia Aceh. Paling turun dia. Kalau daerah lain sangat banyak perampokan, pembunuhan, perzinaan, di Aceh turun drastis. Ini menunjukkan syariat Islam itu lebih baik menjadi hukum. Jadi kita impor syariat Islam ini ke Sumatera Utara, ke Jawa, kita impor. Tapi pelan-pelan. Suatu saat saya yakin, ya, saya yakin suatu saat syariat Islam ini akan diterima seluruh Indonesia. Di Aceh ini, saya dosen, saya mengajar. Ada di tempat saya mengajar itu lebih kurang 15 orang mahasiswa saya Kristen yang perempuan, semua menggunakan jilbab, padahal kami tidak mewajibkan jilbab kepada mereka. Saya tanya kenapa suka pakai jilbab. Kalau kami pakai jilbab aman, senang kami, tidak ada yang mengganggu. Kalau kami tidak pakai jilbab diganggu orang. Itu pengakuan gadis-gadis dari Sumatera Utara, dari Batak, kuliah di sini, menunjukkan jilbab itu diterima oleh non-Islam, diterima. Kami juga berterima kasih kepada atlet-atlet nasional yang ada di Banda Aceh ini berjilbab juga malam itu. Tidak semua Islam, ada yang Kristen, ya, ada yang Hindu berjilbab, menyesuaikan diri dan menghargai Aceh. Terima kasih. Jadi terima kasih. Jadi kita senang kepada mereka, ya. Dan banyak hal lagi tentang Aceh boleh dipelajari sendiri. Yang jelas kami juga di Aceh sudah menolak
ekonomi riba. Jadi alhamdulillah ini pelopor seluruh Indonesia, Aceh yang mulai. Selama kita terapkan ekonomi Islam, ternyata tidak bangkrut, bank-bank itu tetap jaya, tapi orang tidak lagi makan riba. Jadi ini juga oleh-oleh dari Aceh. Kalau bapak-bapak pulang ke daerah nanti ceritakan bahwa di Aceh ini tidak ada bank riba, semua bank syariat. Luar biasa. Memang sekarang belum sempurna, tapi akan sempurna, akan baik ke depan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang terakhir, karena hari ini kalau enggak salah saya tanggal 8 Rabiul Awal 8. Berarti kita di pekan Maulid nih. Karena Maulid nih 12 Rabiul Awal. Nah, kita ini seluruh Nusantara kita memperingati Maulid. Walaupun ada saudara-saudara kita yang aliran tertentu menolak Maulid, enggak ada. Tapi kita enggak masalah. Kita hargai juga. Misalnya saudara-saudara kita tuh, misalnya kata Salafi, orang Salafi misalnya, Muhammadiyah tidak ada kenduri Maulid, kita hargai. Yang kenduri Maulid, NU, Al-Wasliyah, silakan kenduri Maulid. Walaupun kendurinya tidak wajib, walaupun tidak ada dikatakan, tetapi mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Orang Salafi juga sangat mengenal Rasulullah, orang Muhammadiyah juga sangat mengenal Rasulullah, orang NU juga sangat mengenal Rasulullah. Memang Rasulullah itu harus dikenal. Siapa Rasulullah itu? Rasulullah anak yatim yang diambil oleh Allah, dilindungi, dipelihara oleh Allah. Kemudian Rasulullah diberi petunjuk oleh Allah, diangkat menjadi rasul. Kemudian Rasulullah yang miskin dikayakan oleh Allah. Rasulullah kaya karena istrinya konglomerat, Siti Khadijah. Kemudian sahabat-sahabatnya juga orang kaya. Jadi Rasulullah tidak bisa lagi digambarkan oleh orang-orang sufistik. Itu orang tasawuf biasa menggambarkan Rasulullah itu sangat miskin. Itu enggak boleh, malu kita. Kita pelajari di Sirah Nabawiyah, dalam sejarah-sejarah Islam, dalam Quran juga Rasulullah kaya, diberikan jodoh yang kaya, sahabat-sahabatnya yang kaya, menantunya kaya, ayahnya juga mewarisi harta dari bapaknya, dari neneknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu raja Mekah, tapi nggak ada raja, tapi orang kaya. Hasil Abdul Muthalib itu luar biasa, dari untanya yang disita oleh Abraha 100 ekor unta, walaupun kemudian dikembalikan. Abdul Muthalib juga masuk uang mengelola sumur Zamzam, pajak hotel. Jadi walaupun tidak ada istilah hotel di zaman itu, ya, tempat penginapan. Jadi kaya nenek Rasulullah, kaya, dan Rasulullah juga kaya. Rasulullah kalau bersedekah tidak tanggung-tanggung. Beliau itu datang sebuah suku dari Yaman. Ya Rasulullah, bantulah kami peternak, tapi enggak ada modal untuk membeli kambing. Rasulullah sangat banyak kambingnya. Rasulullah menunjukkan, ambillah semua ini. Yang mana Rasulullah? Itu ratusan ekor, satu lembah, semua Rasulullah, ya ambil semua. Itu begitu pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar Rasulullah orang miskin. Coba pelajari kembali guru saya Profesor Dr. Al-Yasan Abu Bakar. Jadi beliau menghitung harta Rasulullah itu, orang kaya.
Rasulullah itu orang kaya. Tidak benar. Memang ada anggapan itu dari orang tasawuf. Karena orang tasawuf memang suka miskin. Nah, tetapi saya juga punya guru besar saya, Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Yang disebut miskin itu bukan miskin harta. Nah, jadi orang tasawuf itu tidak suka menjadi miskin. Orang tasawuf, guru-guru tasawuf kaya-kaya juga. Yang disebut miskin karena Rasulullah pernah bersabda, "Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin dan mencintai orang miskin." Itu doa Rasulullah. Apa maksud miskin di situ? Rasulullah miskin ketimbang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Itu makna miskin kita orang Islam. Allah yang Maha Kaya, Ghaniyun Azim, Allah yang Maha Kaya Raya. Kita sebagai hambanya miskin. Jadi Rasulullah miskin dalam makna miskin ketimbang kekayaan Allah. Jangan kita jadikan orang miskin menjadi pengemis, menjadi orang tidak punya harta. Jangan seperti lagu Indonesia Raya yang dirubah oleh Rindra. Itu nggak bagus, bisa ditangkap kita. Bapak-bapak jangan turut nyanyikan. Begini kata Rindra, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, tapi tanah bukan tanahku. Tapi air bukan airku. Jadi air siapa? Ya tentu air orang yang bersungguh-sungguh ya. Siapa yang bersungguh-sungguh? Salah satu adalah etnis Cina. Orang Cina itu kaya raya. Hampir seluruh Aceh ini sudah kebun-kebun sawit, kebun getah, karet, itu Cina punya sekarang. Itu di belakang toko-toko di Aceh ini, tanah Cina sudah dibeli semua. Padahal sudah kita ceramahkan di masjid ini 20 tahun yang lalu. Jangan jual tanah Aceh untuk orang non-Islam. Tapi hai pati pulau je dijual juga. Nanti Aceh ini sama dengan Pulau Pinang, sama dengan Singapura. Singapura itu milik orang Melayu, Singapura, tapi sekarang dikuasai oleh Cina. Malaka, Pulau Pinang sudah dikuasai oleh orang Cina semua. Mungkin Jakarta juga. Aceh sudah mulai. Kita tidur di hotel-hotel berbintang, itu orang Cina punya. Jadi, tapi tanah bukan tanahku. Air bukan airku. Ini tragis memang. Mudah-mudahan orang Aceh sadar, jangan jual tanah untuk non-muslim. Nanti masjid raya bisa kosong jamaahnya. Saya berkali-kali ke Penang, saya salat di masjid raya Pulau Pinang. Hanya 60 orang jamaahnya. Masjid sebesar masjid raya juga. Enggak ada jamaahnya karena sudah milik orang non-Islam semua. Mudah-mudahan kita sadar ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب